Ya saya harapkan Presiden DPR RI segeralah mengesahkan RUU perampasan aset koruptor agar masyarakat bisa tenang, kondusif, dan menjadi kado lah ya di ulang tahun Indonesia yang ke-81. Ini kan bulan Agustus ya, di hari kemerdekaan. Sambut! Sambut! Yo sambut, sambut! Kasih jalan, kursi pakai di sini. Kasih jalan! Kasih jalan, Mer! Kasih jalan, Mer! Kasih jalan, Mer! Satunya rakyat Indonesia mendesak RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor. Acara kita itu besok, bukan sekarang. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Hanif Farhan Hawasi. Situasi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta kali ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Ketika sebuah aksi berlangsung dalam skala besar, tentu bukan hanya masyarakat yang mengikuti perkembangannya, tetapi juga pemerintah dan para pejabat ikut mencermati apa yang terjadi di lapangan. Termasuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kepala daerah yang tentu memiliki perhatian terhadap kondisi keamanan di wilayahnya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi, ada pengalaman menarik yang pernah terjadi sebelumnya. Ketika menghadapi aksi demonstrasi di wilayah Jawa Barat, Kang Deddy justru memilih turun langsung menemui massa dan berdialog dengan para demonstran. Pendekatan seperti itu tentu menarik untuk diperhatikan. Seorang pejabat tidak hanya melihat demonstrasi dari balik meja, tetapi berusaha mendengar langsung apa yang menjadi keresahan masyarakat. Namun, kondisi kali ini berbeda karena aksi berlangsung dalam konteks nasional, skalanya lebih besar, dan tentunya memiliki dinamika yang jauh lebih kompleks. Kita mungkin belum bisa mengetahui secara keseluruhan bagaimana tuntutan yang dibawa oleh massa. Tetapi apapun aspirasi yang disampaikan, satu hal yang harus dijaga adalah jangan sampai aksi ini berubah menjadi kerusuhan. Bagaimana situasinya sekarang? Di sini saya akan tampilkan cuplikan situasi demo hari ini. Silahkan disaksikan. Agak kabur ini, sebenarnya dia itu wakil mana? Wakil rakyat enggak? Wakil mana ini ya nggak tahu. Kan itu tinggal ngetok saja. Wong itu sudah 10 tahun lebih. Katanya digodok. Ini ibarat ketelan sudah belinya ini. Kan gitu kan, harusnya sudah dari dulu. Tetapi kenapa seperti ini? Dan kami targetkan di tahun 2026 ini, kami sekali gerak ini, kami harus memastikan itu disahkan. Jadi ya, mau ditunda berapa hari, berapa bulan, kami ikuti. Dan kami siap untuk tetap ada di poso itu mengawal sampai dengan ini disahkan. Kan gitu ya. Dan ini saya mohon ke semua, baik nanti Pak Presiden Prabowo, kemudian dari kementerian-kementerian, kemudian dari KPK dan dari MA, kemudian dari tokoh-tokoh nasional, dari aparat kepolisian, kita cuma bersatu memikirkan bagaimana caranya ini memberantas korupsi. Dan saya harap mereka itu terbuka pikirannya, kemudian mari sama-sama kita berjuang untuk memberantas korupsi dengan cara mengesahkan undang-undang untuk perampasan aset koruptor dan juga untuk merealisasikan hukuman mati untuk koruptor. Itu pasti berhasil dan itu pasti mengurangi, bahkan bisa menghapus korupsi di Indonesia. Itu jalan satu-satunya cuman itu. Gitu ya. Itu apa yang kita perjuangan ini nilainya itu lebih tinggi sekali. Kan gitu ya. Jadi ujian untuk anak SD sama ujian untuk anak kuliah kan beda.
Saya anggap seperti itu. Semakin berat ujian berarti nilai derajatnya semakin tinggi, dan ini perjuangannya berarti perjuangan yang sangat mulia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Agustus 2026, bertepatan dengan waktu di mana demo akan diselenggarakan di wilayah Jakarta ya. Dalam informasi ini saya ingin hanya menyampaikan kepada beberapa pihak yang terlibat di dalam demonstrasi ini. Yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada institusi penegak hukum, salah satu institusi penegakan hukum yaitu kepolisian. Saya ingin menyampaikan di dalam mengatasi demo ini, mohon tidak melakukan tindakan represif yang berlebihan, oke? Jangan melakukan tindakan yang membuat demo ini menjadi panas, apalagi jika sampai menimbulkan adanya martir maupun korban jiwa ya. Karena kita tahu bahwa di dalam demonstrasi yang lalu-lalu menjadi semakin parah, menjadi semakin runyam ketika represif yang dilakukan oleh aparat itu terlalu berlebihan. Jadi jangan sampai menimbulkan adanya korban jiwa ataupun martir, yang mana akan memicu kemarahan yang lebih besar. Itu nomor satu. Nomor dua, kepada para pendemo, kita harus ingat tuntutan sebenarnya terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi tuntutan pendemo itu adalah terkait dengan salah satunya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Oke, jadi ini adalah tuntutan yang seharusnya didengarkan oleh para wakil rakyat kalian. Jadi harusnya yang Anda targetkan itu bukan kepolisian, karena polisi hanya bekerja, polisi hanya berusaha untuk mengamankan, sehingga Anda bisa menyampaikan aspirasi kita, aspirasi masyarakat dengan baik. Tuntutan terhadap gejolak-gejolak akhir-akhir ini, kenapa kok dirasa hidup semakin sulit, mungkin ekonomi semakin sulit, it's okay, sampaikan dengan baik, gitu kan. Jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang mana akan menyebabkan represi dari aparat juga bisa terjadi seperti itu ya. Itu. Selanjutnya, jadi bukan musuh ya. Target kalian adalah partai politik. Oke, saya sampaikan. Target dari kalian adalah partai politik. Karena sebenarnya partai inilah yang seharusnya mendorong, Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi ini dijalankan. Bukan, aparat yang Anda desak-desak. Nggak bisa. Yang harus Anda desak adalah partai-partai yang berkuasa di Dewan itu sendiri, gitu kan. Partainya, dari pihak eksekutifnya juga. Karena kebanyakan partai-partai ini juga tersita terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Ada sistem di Indonesia yang memang saya sampaikan demokrasi keterlaluan, saya katakan demokrasi keterlaluan, karena kebanyakan yang di dalam itu melindungi diri sendiri, gitu kan, bukan melindungi masyarakat, melainkan melindungi diri sendiri dengan dalih bahwa Undang-Undang perampasan aset tindak pidana ini bisa dijadikan alat politik. Tapi kalau kita lihat memang ada kecenderungan ke sana, tapi seberapa besar seperti itu? Kecuali kan ini semua tidak tanpa melalui dewan bisa dijadikan alat politik. Tapi kalau umpama ini disepakati oleh keseluruhan dewan, itu tidak akan menjadi alat politik. Kadang-kadang sih digunakan alasan tersebut, gitu kan. Jadi ingat, target Anda adalah menyampaikan hal ini kepada legislatif maupun eksekutif. Oke? Anda harus memaksa bagaimana para partai-partai itu semua, ketua partai-partai itu menuruti keinginan Anda sebagai masyarakat Indonesia yang berhak menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, dari eksekutif maupun legislatif, Anda memimpin itu diberi mandat oleh masyarakat. Diberikan mandat oleh rakyat. Seharusnya Anda mendengarkan, Anda datang bertemu, gitu kan. Jangan sampai Anda merasa so powerful setelah di atas. Ingat, Anda dulu dicoblos, dipilih rakyat untuk memimpin. Dan Anda akan mempertanggungjawabkan pimpinan Anda, kepemimpinan Anda di sini maupun di akhirat kelak. Oke? Jadi Anda tidak akan terlepas dari tanggung jawab itu. Jangan pikir setelah Anda melakukan korupsi enak-enak di masa tua, terus melakukan penebusan dosa dengan membangun masjid, ngasih panti asuhan, itu bukan menebus dosa. Itu tidak akan menebus dosa Anda. Jangan main matematika dengan Tuhan. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau di depan DPR tepatnya ini
ini bisa adakan di gerbang guys, karena ini baru tanggal 26. Kalau besok tanggal 27 udah nggak boleh ya. Dan untuk jaringan masih aman, kalian bisa streaming tanggal 26. Kalau besok kemungkinan di Dol atau di Jumper. Oke, bye bye. Terkait aksi kemarin besok. pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah. Panglima Pati datang. Panglima Pati datang, Mas Boto dan kawan-kawan. Datang di Jakarta. Selamat datang, selamat datang. Pakai speaker yang 8 in ngabum aja mumpung lagi deket kan jauh dia nggak denger. Masih lagi pada ngapel ya pagi. Iya, ngapel pagi. Botol udah nyampe sana. Jangan mudah terprovokasi. Besok di tanggal 27 Agustus akan ada demo besar di DPR RI. Saya himbau pada masyarakat semuanya, waspada penyusup, waspada provokator yang menginginkan terjadinya chaos, yang menginginkan terjadinya kericuhan, yang menginginkan terjadinya pengrusakan fasilitas umum. Saya yakin teman-teman dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mahasiswa, seluruh elemen masyarakat ingin melakukan aksi damai untuk mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset dan hukuman mati pada koruptor. Jadi saya himbau pada masyarakat semuanya, jangan mudah terprovokasi, karena provokator-provokator ini akan menginginkan terjadinya kericuhan. Kalau ini terjadi ricu, yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia, yang dirugikan adalah kita semua. Maka dari itu jangan sampai kita terprovokasi. Dan teman-teman semua yang tidak bisa hadir di Jakarta, jaga ucapan di media sosial. Jangan memberikan konten-konten hoax, disinformasi, caci maki, dan jangan sampai menyebarkan berita-berita palsu soal demo ini. Saya yakin teman-teman dari MPB semuanya akan fokusnya tetap di Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati pada koruptor. Jangan sampai kita terjadinya penjarahan. Kalau sampai ini terjadi, yang dirugikan adalah masyarakat di Jakarta dan masyarakat di Indonesia. Jadi kita semua harus fokus terhadap agenda-agenda demo. Jangan mudah terprovokasi, karena yang memprovokasi ini adalah pengkhianat bangsa. Yang memprovokasi ini adalah orang-orang yang menginginkan Indonesia ini bubar, Indonesia ini chaos. Yang dirugikan adalah seluruh elemen masyarakat Indonesia. Demo dengan bijak, demo dengan sangat-sangat terukur, aksi damai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka kepada seluruh santri se-Jabodetabek, khususnya Tangerang, Banten, bahwa 2 hari lagi tepat di tanggal 27 Agustus pagi sampai dengan menang, mahasiswa dan masyarakat akan bergerak menuju DPR RI untuk menuntut rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor disahkan. Ini sudah waktunya kita para santri, Aliansi Bogor, Banten, Bogor, Tangerang, dan semuanya untuk bersatu dalam perjuangan dan barisan yang sama. Kita buktikan bahwa kita para santri ada dalam perjuangan yang sama dengan mereka, tidak ditunggangi oleh siapapun. Li'ilahi kalimatillah hubbul watan minal iman. Saya akan bergerak bersama dengan teman-teman bawa logistik yang akan kita bagikan ke teman-teman kita yang sedang berjuang. Akan tetapi mengingat di tanggal 27 malam saya harus mengisi acara di daerah Malimping, saya harus pulang sebelum aksi itu selesai. Teman-teman di sana bertahan dan saya harus melanjutkan perjalanan. Dengan ini saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, la yutrakul haq li ajlil batil. Ini waktunya kita santri untuk berunjuk gigi. Waktunya kita santri untuk ikut dalam barisan perjuangan yang sama. Ditunggu di tempat dan waktu yang tepat menurut takdirnya. Barakallahu fiik. Bila kebenaran tidak disuarakan, maka orang-orang yang salah akan mengambil
parkir ya, bus untuk acara besok. Ini juga ada Mas Paijan dan ada kawan-kawan. Nah, ini ada apa ini? Halo Mas Novi, gimana ini? Kok rame-rame? Ada apa ini? Ini loh, sopir dari bis. Ini kan baru ada juga bis yang parkir di Pendopo. Berarti kan? Ya. Ini tadi mendapat teror dari nomor yang tidak dikenal. Oh, terornya seperti apa kira-kira Mas? Dilarang untuk berangkat. Bila mana berangkat, tadi bagaimana kata-katanya Mas? Ini sopirnya Pengerusakan sama pencabutan izin bis sama SIM. Oh, berarti ancamannya itu seperti itu ya Mas? Iya. Ya itu Mas. Bisa dibacakan Mas, di telepon apa di WA kira-kira? Di telepon tapi. Oh, pada gak ada buktinya ya Mas? Aduh, repot ya. Ini nomornya yang bro. Oh iya siap ini ya. Ini boleh ya, yang nomor ini telah mengancam atau mengintimidasi supir 2 unit ini ya. Kata-kata, kira-kira kata-katanya seperti apa Mas yang diucapkan Mas? Diucapkan dia namun bila mana meneruskan perjalanan bawa demo, surat izin bis sama SIM akan dicabut dan nanti nggak tahu di jalan ada pengerusakan bis apa enggak gitu. Tidak bertanggung jawab. Ancaman seperti itu ya Mas. Tapi Masnya nih kira-kira tetap melanjutkan ini apa gimana Mas? Pulau derek kantor. Kali rencang-rencang. Tadi di perjanjian ada klausul seperti ini. Bila mana agen bis membatalkan secara sepihak uang yang kita bayarkan, tadi kan 2 bis kan 26 juta, satu bisnya 13 juta. Bila mana ada pembatalan sepihak, kita suruh mengganti 3 kali lipat. Nah, karena itu merupakan ancaman, kita menguatkan Mas dan pihak manajemen bis tidak perlu takut rakyat yang di belakang kita. Tujuan kita baik, perampasan aset ya. Berarti kita tetap maju terus ya Mas? Ya, tetap tidak usah takut. Tidak usah takut. Siap, terima kasih Mas Novi. Siap. Ini kalau nanti maju ini, Berikan ada apa ini? Dukungan untuk perjuangan tanggal solidaritas untuk para koruptor. Terima bantuan. Guys, besok tanggal 27 Agustus bakal ada demo besar di Jakarta. Kalian tahu nggak ini demo tentang apa? Jadi besok bakal ada aksi turun ke jalan besar-besaran di sekitar gedung DPR atau MPR. Nah, tuntutan mereka kali ini benar-benar berani dan mewakili kegelisahan kita semua. Fokus utamanya ada 2 hal krusial. Pertama, masa mendesak pemerintah dan DPR buat segera mengesahkan RUU perampasan aset. Buat yang belum tahu, RUU ini tuh penting banget supaya negara bisa langsung merampas dan menyita harta hasil korupsi. Intinya miskinkan koruptor. Yang kedua, mereka menuntut hukuman mati bagi para koruptor. Aliansi masyarakat dan berbagai daerah termasuk dari sore tadi berita penolakan kami ini berseliweran di beranda saya ini. Jadi kalau saya cuman ya gampang, itu hak mereka. Kemudian yang dituntut pendemo tanggal 27 nanti itu adalah supaya DPR RI mengesahkan undang-undang perampasan aset dan memiskinkan dan hukum mati untuk para koruptor. Nah,
KMI ini tidak setuju, tidak mendukung. Silakan masyarakat Indonesia simpulkan sendiri kalau orang tidak mendukung, kira-kira ada apa dan ada apa dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto agar benar-benar melaksanakan apa yang menjadi aspirasi rakyat selama ini. Saya sebagai bagian dari anak bangsa ini menghimbau dengan amat dan sangat agar Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto bisa mengeksekusi segala tuntutan secepat-cepatnya kepada anggota DPR RI dan DPRD dimanapun Anda berada. Flexing dan hedonisme ini harus dihindarkan oleh para pejabat negara, karena apatah lagi dalam kondisi bangsa Indonesia yang tengah terpuruk di dalam ekonomi. Jadi tolong tinggalkan pola hidup flexing dan hedonisme, itu sangat menyakitkan. Kepada lembaga yudikatif, saya ingin mengingatkan bahwa tugas Anda ini di muka bumi sebagai wakil Tuhan. Jangan membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para penegak hukum, yudikatif, kejaksaan, kepolisian, kehakiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehancuran sebuah bangsa diakibatkan apabila pembesar mereka mencuri, mereka membiarkan. Ada yang korupsi, dia biarkan. Tetapi ketika orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang miskin mencuri, langsung ditegakkan hukum. DPR jalanan bisa terjadi. Ketika sumber-sumber saluran-saluran konstitusi sudah tertutup, sudah tuli, sudah bisu, tidak bisa lagi mengakomodir aspirasi rakyat, boleh terjadi. Namun tetap jangan sampai anarkisme, karena anarkisme itu melanggar undang-undang dan melanggar agama. Saya harap untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, saya mohon untuk tertib, jangan anarkis, apalagi merusak fasilitas umum. Jangan pernah sekali-kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan tertib, aman, dan damai. Sepakat? Dan jika ada gejala provokator, penyusup, mohon untuk teman-teman diamankan atau memberi informasi kepada petugas keamanan agar segera diamankan, agar tidak mengganggu aspirasi kita. Hati-hati penyusup. Dan perlu teman-teman ketahui, kami jauh-jauh dari Pati ke Jakarta tidak ada niatan sedikit pun untuk membuat kerusuhan. Perlu teman-teman diingat ya, kami jauh-jauh dari Pati datang ke Jakarta tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Kami jauh-jauh dari Kampung ke Jakarta ini untuk mengawal aspirasi rakyat Indonesia agar segera direalisasi oleh pemerintah. Semangat! Halo guys, ini Jawara Banten sudah datang ya, bersama Pak D. Halo Pak D, mantap ya. Jawara Banten sudah merapat. Oh, ini dari Banten ke sini naik sepeda Pak D. Tuh, dari malam minggu guys. Oh, Banten udah nyampe di sini. Dari malam minggu, sekarang hari apa ini baru nyampe sini. Mau lihat sepedanya Jawara Banten guys. Tuh. Banten, wakil Banten. Tuh. Ini sedulnya di pantat. Banten udah nyampe. Tuh. Itu kalau nggak orang kuat-kuat nggak bisa guys. Ya. Semangat Pak D. Semangat. Oh, tuh. Luar biasa Pak D. Dari Banten guys. Malam minggu nyampe sini bawa sepeda ontel. Sepeda ontelnya. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik.
demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR, dan akhirnya difasilitasi. Dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan. Satu lagi, Ruby. Bingung ya Pak. Alis dulu. Hei, Bang, dipasang gua nih tipan kuning, Bang. Cukup bolong. Lah, dong ini wis cukup, Bro, guys. Santai. Nah. Gua sih jae. Di sini. Jam 9 dari pagi. Jam Mungkin bisa dijelasin nih kapan tiba di depan gedung DPR ini dan tujuannya apa sih Mas? Kita berangkat kemarin udah tanggal 20 jam 1 siang dari Pati sampai ke gedung DPR RI tadi ya jam 9 pagi. Kami datang ke sini memberi dukungan ya kepada kawan-kawan dari Bogor dan Jakarta yang kemarin yang inisiator ya aksi demo 27 Agustus itu dari teman-teman Jakarta dan Bogor. Kami datang ke Pati untuk memberi dukungan. Ojo mendukung. Berarti kenapa datangnya pas awal di tanggal 21 ini Mas? Kita datang ke sini untuk membuka posko dulu ya. Posko itu fungsinya untuk mengakomodir, untuk mengkonsolidasi ya teman-teman dari daerah di seluruh Indonesia ketemu di posko untuk berakomodir. Mengakomodir teman-teman yang lain gitu Mas. Selain itu posko juga menerima donasi ya seperti air mineral, sembako dan lain-lain karena kita juga membuka dapur umum dan donasi tersebut nanti kita salurkan untuk kegiatan di tanggal 27 Agustus. Jadi dari rakyat kembali untuk rakyat. Berarti rencananya akan bermalam di depan gedung DPR Mas sampai tanggal 2. Rencana kita bermalam sampai tanggal 27 Agustus untuk berdiskusi dengan kawan-kawan dari daerah lain. Tapi itu kalau memang tidak ada kendala ya. Sejauh ini kalau boleh tahu tuntutan dari teman-teman sendiri apa sih Mas dalam aksi ya, kita datang ke sini kan pasca aksi demo teman-teman AMBB di DPRD Kabupaten Pati ya. Karena teman-teman di Bogor dan Jakarta aspirasinya sama ya dengan kami yaitu satu, segera sahkan ya RUU perampasan aset koruptor, dan dua, hukum mati koruptor karena mendukung korupsi ini merusak bangsa ini ya. Korupsi ini penjajah di bangsa ini karena korupsi juga masyarakat Indonesia menderita ya, terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Berarti teman-teman memandang kalau misalkan RUU perampasan aset ini sudah urgensi untuk disahkan gitu Mas? Ya, kita tanggal 27 Agustus rakyat Indonesia datang ke gedung DPR RI. Itu kan memenuhi undangan Ibu Puan Maharani yang kemarin menyampaikan di media sosial pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Dan tanggal 27 rakyat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Ibu Puan agar segera mengesahkan RUU tersebut seperti apa yang disampaikan Bu Puan di media sosial.
semisal nanti tanggal 27 tuntutan dari teman-teman tidak dipenuhi oleh DPR gimana Mas? Ya kita kondisional ya. Yang intinya untuk teman-teman yang ikut hadir jangan anarkis, jangan terprovokasi, jangan merusak fasilitas umum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan cara tertib, damai dan santun. Yang penting tujuan kita tercapai. Biar bagaimanapun keselamatan teman-teman adalah yang paling utama. Rencananya itu ada berapa orang Mas? Kalau berapa orang kita nggak bisa menghitung ya, tapi kalau saya lihat halamannya segini ya pasti penuh lah. Terima kasih Mas. Siap. Dikenal Bang Eki Pitung, Ketua Umum Dewan Adat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BAMUS Betawi, di mana lembaga adat ini berdiri sejak tahun 1982. Intinya sebelumnya saya juga salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu buat masyarakat Indonesia khususnya. Kami dari Dewan Adat BAMUS Betawi melihat ada selebaran flyer mengajak masyarakat Pati, Jawa Tengah akan melakukan aksi di tanggal 27 Agustus 2026. Kita orang Betawi dalam sejarahnya sangat terbuka, akomodatif, dan siapa aja boleh datang ke tanah Betawi, ke Jakarta. Setiap wilayah punya tuan rumah, setiap kampung ada orangnya. Kita ke Bali, kita hormati yang namanya ada pecalang. Kita ke masyarakat Aceh, kita hormati juga Majelis Nanggro Aceh Darussalam. Lalu kita ke Papua, ada Majelis Rakyat Papua, kita hormati, junjung tinggi terhadap masyarakat adat. Jadi menurut kita sebagai orang Betawi nih, kita jagain Jakarta yang selalu ingin kondusif, selalu ingin akur-akur aja di Jakarta. Boleh kita semua datang ke Jakarta, ke tanah Betawi dalam rangka mencari rezeki, sekolah, lalu aktivitas, bisnis, apa aja nggak apa-apa. Ayo kita sama-sama bangun Jakarta dengan nilai yang positif. Tapi kalau datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik, menurut kami ini harus kita sebagai lembaga adat menyikapi. Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati, jangan terpancing kelompok-kelompok yang ingin masuk ke tanah Betawi, ke Jakarta, ingin demo, ingin aksi. Kita paham yang namanya menyampaikan aspirasi, menyampaikan aksi itu adalah kebebasan semua menyampaikan hak dan pendapat. Itu dilindungi oleh hukum. Kami dengan senang hati, ahlan wa sahlan, kalau tujuannya baik, menyampaikan aspirasinya dengan niat yang baik. Tapi kalau ada memaksa kehendak, mendorong, memaksa pemerintah dan seterusnya, kalau nggak kecapai bagaimana? Urusannya mau ngacak-ngacak ente. Kita nggak ada urusan sama politik. Lembaga Adat BAMUS Betawi dari dulu menjaga harmonisasi, kerukunan umat beragama, kerukunan masyarakat etnis yang di Jakarta. Saya kebetulan di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di MUI. Saya juga sebagai Ketua Umum Dewan Adat BAMUS Betawi. Saya pun masuk di penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi insya Allah Jakarta kita jaga sama-sama. Ya, jangan lagi masuk ke Jakarta kepengennya cuman mau bagaimana itu Jakarta keganggu, dampaknya ke pemerintah, cuman karena sakit hati dan seterusnya. Udah deh, tutup. Menurut saya politik udah kelar. Kita bangun sama-sama prasangka baik dengan pemerintah.
Satu lagi aneh dengar karena persoalan ingin mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset. Merumuskan undang-undang itu nggak sebentar, nggak bisa dipaksakan, ada mekanisme, ada juga tahapan-tahapan. Kita prasangka baik, memang Bapak Presiden Prabowo yang sepengetahuan saya sudah menyetujui undang-undang tersebut harus bisa diwujudkan. Ini buat keinginan kita bersama, memang koruptor harga mati kita habisin, sampai ke akar-akarnya kita setuju, gitu. Tapi kalau undang-undang harus dirumuskan oleh DPR, kan DPR tugasnya bukan cuma ngurumusin itu doang, Cing. Pasti banyak banget tuh undang-undang yang harus dikeluarin. Peraturan-peraturan yang tahun ini harus ini, yang tahun depan harus ini, itu ngantri, Cing. Aturan mainnya itu ngantri, dan itu juga sudah ada yang menunggu perundang-undangan itu pasti. Saya soalnya juga banyak berdiskusi di lingkungan DPR, DPRD, bahkan kita Betawi dulu ingin memiliki Perda Pelestarian Budaya Betawi 7 tahun, 8 tahun kita tunggu, bahwa akhirnya saya sebagai tim perumus Perda Pelestarian Budaya Betawi di DPRD baru digolkan 2015. Artinya Betawi sudah menunggu cukup lama diakui secara konstitusi perdanya di 2015. Itu pun kita nggak pakai demo-demo, Cik, nggak pakai dorong sono dorong sini. Artinya begitu keluar perdanya, Bamus Betawi sebagai pelaksana budaya Betawi pelestarian itu, maka kami resmi. Bahkan kami sekarang juga sudah sangat kuat, sudah dilindungi oleh undang-undang DKJ yang baru. Jadi Dewan Adat Bamus Betawi ini di bawah langsung undang-undang DKJ. Jadi ini sebagai konstitusi yang tertinggi. Perda juga di bawah undang-undang tuh. Nah, alhamdulillah kami yakini bahwa Jakarta sudah waktunya kita jaga bersama. Ini ormas-ormas sudah banyak yang pada koordinasi, organisasi-organisasi Betawi, organisasi-organisasi yang di Jakarta juga ngelihatnya unik juga nih. Ngapain dari sono jauh-jauh datang, kan tuh pakai biaya tuh. Ada yang ngebiayain bagaimana? Ya, jadi menurut saya tahan diri kalau mau menyampaikan aspirasi, cukup ada perwakilan, sampaikan ke DPR, nggak usah pakai bawa-bawa masa, Cing. Mungkin kalau ente di Bali lain lagi tuh, baru belum sampai bandara udah diusir itu. Menurut Ane itu, lu ngapain masuk ke tanah adat, kata Bali itu. Kita belajar dari wilayah-wilayah yang sudah kuat masyarakat adatnya. Jadi kita harap pokoknya saudara-saudara saya yang ada di Pati, mohon jangan terprovokasi, jangan juga terpancing dari isu-isu. Jangan-jangan ini semua orang-orang yang cuman pengen datang, kalau pengen datang nengokin Monas kagak apa-apa. Ya ibaratnya kalau mau ke Ancol tuh nggak apa-apa. Banyak tuh dari daerah-daerah habis lebaran pada datang. Nah kalau misalnya lu pada datang, ente semua datang mau istighosah di Monas, nah kita ahlan wa sahlan. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa cuplikan video mengenai demo hari ini di Jakarta. Di sini saya sudah membuat beberapa rangkuman yang akan saya bacakan. Demonstrasi adalah bagian dari penyampaian pendapat, tetapi tindakan merusak fasilitas umum, melakukan kekerasan, ataupun memancing kericuhan tentu merupakan persoalan yang berbeda. Untuk situasi yang terlihat di tayangan tadi, kondisi secara umum masih dapat dikatakan terkendali. Tetapi tentu kita tidak boleh lengah karena situasi demonstrasi dalam jumlah besar bisa berubah dengan cepat apabila muncul provokasi atau tindakan dari pihak-pihak yang sengaja ingin memperkeruh keadaan. Kekhawatiran seperti ini bukan tanpa alasan. Kita perlu masih mengingat berbagai kerusuhan yang pernah terjadi pada periode sebelumnya, termasuk adanya perusakan fasilitas publik dan tindakan penjarahan. Hal seperti itulah yang seharusnya jangan sampai terulang. Aparat keamanan memiliki tugas penting untuk menjaga agar masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tetap dapat menjalankan haknya dengan aman.
Namun, pada saat yang sama, aparat juga perlu bertindak apabila memang terdapat pihak yang sengaja memicu kekerasan. Yang perlu digarisbawahi, tindakan tegas tidak harus berarti tindakan represif. Penanganan demonstrasi seharusnya tetap mengutamakan proporsionalitas, menghindari tindakan yang justru memperbesar ketegangan, dan memastikan bahwa setiap langkah memiliki dasar yang jelas. Kalau memang ada provokator yang terbukti mengajak massa melakukan kekerasan, tentu harus ditangani sesuai dengan aturan. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga agar tidak salah sasaran. Sebab terkadang orang yang berada di lapangan hanyalah sebagian paling kecil dari sebuah persoalan. Kalau memang ada pihak yang sengaja menggerakkan seseorang untuk membuat kerusuhan, maka yang jauh lebih penting adalah mencari tahu siapa yang berada di baliknya dan apa motifnya. Jangan sampai kita hanya berhenti pada orang yang berada di depan, sementara pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan justru tidak pernah terungkap. Pada akhirnya, kita semua tentu berharap demonstrasi dapat berlangsung secara tertib, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, aparat dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, dan tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan untuk menciptakan kekacauan. Karena ketika situasi keamanan terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Mari kita jaga agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi permusuhan. Mungkin itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.